Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok yang terdiri dari 10 orang, yaitu Nurjana, Aura Agustin, Rahmat Riyadi, Gita Cahyarani, Muhammad Ainul Yakin, Melia Fatmala Dewi, Linda Purnamasari, Mahendra Dwi Putra, Arga Christine Simanjuntak, serta Septi Wulandini Yunita Fauzia. Pada kali ini, kelompok kami diberi kesempatan untuk menjelaskan materi yang berjudul Sound Governance, Duplikasi dan Adopsi Kebijakan. Yang menjadi salah satu contoh dalam duplikasi dan adopsi kebijakan tersebut adalah RUU Cipta Kerja. Ketika sebuah negara sudah terbentuk, maka akan muncul yang dinamakan dengan kebijakan publik. Kebijakan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dapat diimplementasikan dengan baik, agar dapat mencapai tujuan dari kebijakan publik itu sendiri. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu untuk mencapai tujuan dari proses hingga mendapatkan hasil yang baik dan seimbang. Sound governance dan duplikasi serta adopsi kebijakan menjadi bagian dari kebijakan publik, seperti RUU Cipta Kerja yang di dalamnya ada kebijakan mengenai pembatasan upah buruh. Dengan adopsi satu kebijakan upah buruh dari lainnya, dan duplikasi kebijakan yang akan ditawarkan adalah membuat undang-undang turunan dalam bentuk perpu atau semacamnya, agar kebijakan tersebut nantinya akan lebih efektif bagi buruh. Dan di sini kita akan melihat dampak dari adanya RUU Cipta Kerja, baik dari sisi negatif maupun sisi positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Fatmala Dewi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kebijakan publik. Jadi pertama kita mengetahui dulu apa itu kebijakan. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Sedangkan publik adalah aktivitas manusia yang dipandang perlu diatur atau diintervensi oleh pemerintah. Nah, kebijakan publik menurut James E. Anderson adalah kebijakan publik yaitu kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Jadi, intinya pengertian kebijakan publik ialah suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu. Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan. Tujuan kebijakan publik pada dasarnya adalah untuk, yang pertama, mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Yang kedua, melindungi hak-hak masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Dan yang terakhir atau yang keempat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sound governance. Apa itu konsep sound governance? Jadi, konsep sound governance ini digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang bukan hanya jelas secara demokratik dan tanpa cacat secara ekonomi, finansial, politik konstitusional, organisasi, administratif, manajerial, dan etika. Tapi juga jelas secara internasional atau global dalam cara yang independen dan mandiri. Jadi sound governance ini merefleksikan fungsi governing dan administratif dengan kinerja organisasi dan manajerial yang jelas dan bukan hanya konventen dalam perawatan, tapi juga antisipatif, responsif, accountable, dan transparan. Korektif dan berorientasi jangka panjang meskipun operasinya dalam jangka pendek. Pada dasarnya, sound governance ini merupakan penyempurnaan dari good governance. Jadi secara konseptual, kedua konsep tersebut mempunyai hubungan yang erat. Pilar dari good governance berupa pemerintah berperan dalam mengarahkan, memfasilitasi kegiatan pembangunan. Jadi swasta berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan, menjadikan usaha sektor non-pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah. Pelaku utama dalam menciptakan lapangan kerja dan kontributor utama penerimaan pemerintah dan daerah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan.
Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baiklah, selanjutnya ada adopsi dan duplikasi kebijakan. Pengadopsian kebijakan merupakan tahapan ketiga yang dilakukan pemerintah dalam menentukan kebijakan publik yang akan diberlakukan secara umum bagi masyarakat. Adopsi kebijakan ini mempunyai tujuan secara legitimasi untuk memberikan otoritasi atau kekuasaan pada jalannya proses dasar pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik. Selain itu, dalam tahapan ini, pemerintah juga memungkinkan untuk melakukan adopsi kebijakan dari negara lain maupun daerah lain yang dirasa cocok untuk diterapkan di wilayah negaranya. Proses adopsi kebijakan perlu memperhatikan konteks di mana kebijakan tersebut dilakukan. Konteks itu menjelaskan mengapa sebuah kebijakan dipilih untuk menyelesaikan permasalahan. Dengan memperhatikan konteks itu, kebijakan yang diambil dapat meningkatkan akurasi penyelesaian permasalahan dalam adopsi kebijakan. Sebagai contoh kebijakan, negara Korea Selatan menerapkan kebijakan untuk menekan angka COVID-19. Nah, pemerintah Indonesia juga bisa menerapkan itu untuk mengatasi permasalahan COVID yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Pada pembahasan kali ini, kelompok kami mengambil salah satu kebijakan yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Kebijakan yang kami ambil adalah mengenai pengaturan upah buruh tenaga kerja. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Omnibus Law. Omnibus Law merupakan sebuah konsep yang menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu bentuk undang-undang baru. Hal ini dilakukan untuk mengatasi keadaan tumpang tindih regulasi dan memangkas masalah dalam birokrasi yang dinilai menghambat pelaksanaan kebijakan. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat 11 klaster yang dibahas. Namun, dalam pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat 4 kebijakan yang dihapus. Yang pertama, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya. Yang kedua, upah untuk pembayaran pesangon. Yang ketiga, upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Dan yang keempat, denda dan potongan upah. Kebijakan dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini pastinya memiliki dampak positif dan negatif terhadap buruh tenaga kerja. Pada bagian ini saya akan membahas mengenai dampak negatif dari Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bagi kaum buruh atau pekerja di Indonesia. Terdapat beberapa pasal yang menjadi kontroversial pada bab 4 tentang ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja. Tentunya hal ini menjadi problem yang dihadapi publik khususnya kalangan buruh, sehingga terdapat beberapa dampak buruk dari Omnibus Law bagi kaum buruh di Indonesia. Adapun dampak buruk bagi buruh Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, kontrak kerja tanpa batas. Pasal 59. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu atau pekerja kontrak. Dalam pasal 59 ayat 4 ini, Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah. Tentunya, ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas. Dan yang kedua, hari libur dipangkas. Pasal 79, hak pekerja mendapatkan hari libur 2 hari dalam 1 pekan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dipangkas dan menjadi pasal 79 ayat 2. Huruf B mengatur pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 pekan. Selain itu, pasal 79 juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang 2 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Dan dampak buruk yang ketiga adalah aturan soal pengupahan diganti. Pasal 28. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja. Pasal 88 ayat 3 yang tercantum pada bab ketenagakerjaan hanya menyebut 7 kebijakan
pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selanjutnya yang keempat, sanksi tidak bayar upah dihapus. Pasal 91. Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 91 ayat 1 ini Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan undang-undang yang berlaku. Selain tercantum pada pasal 91, aturan soal larangan membayarkan besaran upah di bawah ketentuan juga dijelaskan pada pasal 90 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan dampak buruknya yang terakhir, yang kelima, ialah hak memohon PHK dihapus. Pasal 169. Pasal 169 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan pekerja atau buruh mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan diantaranya menanganinya menghina secara kasar atau mengancam. Namun, pasal 169 ayat 3 menyebutkan jika perusahaan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang diadukan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka hak tersebut tak akan didapatkan pekerja. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai dampak negatif atau dampak buruknya tentang Undang-Undang Cipta Kerja terhadap buruh atau terhadap para pekerja di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya yaitu dampak positif dari disahkannya RUU Cipta Kerja pada awal Oktober 2020, yaitu yang pertama, adanya penciptaan lapangan pekerjaan baru yang dimana nantinya akan bertingkat sebanyak 2,7 hingga 7 juta per tahun, yang dimana sebelumnya itu hanya menampung 2 juta per tahun. Kedua, yaitu peningkatan kompetensi terhadap pencari kerja ataupun kesejahteraan pekerja. Yang ketiga, yaitu adanya sebuah peningkatan produktivitas terhadap pekerja, yang dimana dalam hal ini berpengaruh pada peningkatan adanya investasi maupun pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas Indonesia, yang dimana terdapat 74,4% masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN, yaitu 78,2%. Yang keempat, yaitu adanya peningkatan investasi sebesar 6,6% sampai dengan 7,0%. Hal ini tentunya akan membangun usaha baru ataupun mengembangkan usaha existing yang akan menciptakan lapangan pekerjaan baru tentunya, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4% hingga 5,6%. Yang terakhir yaitu adanya pemberdayaan UMKM dan koperasi. Hal ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%. Itulah beberapa dampak positif dari diciptakannya dan disahkannya RUU Cipta Kerja. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita sampai kepada tahap pembahasan duplikasi kebijakan atau alternatif kebijakan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk melerai gejolak politik atau hilangnya stabilitas politik yang diakibatkan oleh disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini. Pertama, kita harus kembali membahas tentang apa sebenarnya yang melatar belakangi pemerintah untuk memunculkan undang-undang ini. Undang-undang ini kemudian hadir sebagai penyempurna, pelengkap atau pengatur kembali Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2008 yang telah diatur ataupun disahkan oleh pemerintah. Sangat banyak sekali perbedaan, akan tetapi di sini kita hanya fokus kepada upah buruh ataupun hak-hak buruh yang kemudian dihilangkan oleh pemerintah. Yang pertama, Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 ataupun ketentuan dalam pasal 79 menjelaskan tentang istirahat mingguan,
ataupun istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan, itu ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003. Sedangkan di Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini itu mencoba untuk dipangkas kembali. Alasan dari pemerintah kenapa ini dilakukan adalah untuk menghasilkan pekerja-pekerja yang produktif, untuk menghasilkan ekonomi yang bagus. Itu salah satunya. Dan juga tentang upah. Undang-Undang Cipta Kerja, maksud saya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak ada sama sekali mengatur terkait upah berdasarkan satuan hasil dan waktu. Sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law merevisi pasal 88 dan 89 dengan menyelipkan poin pasal 88B, yaitu upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu ataupun satuan hasil. Ketentuan lebih lanjut upah berdasarkan satuan waktu ataupun satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian upah minimum provinsi, kabupaten, dan kota. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Ketentuan dalam pasal 89 menjelaskan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat 3 huruf A dapat terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten kota. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten kota. Sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law merupakan revisi dari pasal 88 dan 89 dengan menyelipkan poin pasal 88C, yaitu gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi, gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten ataupun kota dengan syarat tertentu. Kemudian upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan juga ketenaga kerjaan. Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi pertumbuhan ekonomi daerah dan juga inflasi pada kabupaten kota yang bersangkutan. Kemudian upah minimum kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dengan peraturan pemerintah. Oke teman-teman sekalian, berdasarkan hal tersebut, uraian tersebut kita dapat membandingkan ya, bagaimana kemudian gejolak perlawanan daripada buruh khususnya banyak dilakukan. Apa kemudian alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah? Salah satunya yang kami tawarkan adalah membuat peraturan pemerintah, maksud kami peraturan perundang-undangan. Dalam ilmu hukum, polanya Perpu dapat memperbaiki kembali atau menjelaskan kembali secara utuh mengenai undang-undang yang telah disahkan, ataupun Perpu itu sendiri bahkan dapat mencabut undang-undang yang sebelumnya telah dilaksanakan. Ini pernah terjadi di Indonesia, yaitu UU PA nomor 59 tahun 60 yang mengatur tentang pokok-pokok agraria. Itu diatur kembali secara rinci pada Perpres 86 tahun 2018. Ini bisa diduplikasi dalam case ini ataupun dalam kasus ini, dan juga menjadi alternatif yang sangat bagus. Dan juga saya kira gejolak-gejolak perlawanan yang hadir akibat disahkannya undang-undang ini banyak mendesak untuk dicabutnya Omnibus Law ini, ataupun setidak-tidaknya membuat peraturan perundang-undangan yang dapat mencabut ataupun menjelaskan kembali undang-undang yang banyak mendapatkan masalah. Terima kasih. Kemudian, kesimpulan dari kelompok kami adalah kebijakan publik ialah suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah yang merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu, sementara itu konsep sound governance digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang bukan hanya jelas secara demokratik.
Pengadopsian kebijakan merupakan tahapan ketiga yang dilakukan pemerintah dalam menentukan kebijakan publik yang akan diberlakukan secara umum bagi masyarakat. Adopsi kebijakan ini mempunyai tujuan secara legitimasi untuk memberikan otorisasi atau kuasa pada jalannya proses dasar pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik. Dalam hal ini, contoh kasusnya adalah RUU Omnibus Law yang merupakan sebuah konsep yang menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu bentuk undang-undang baru. Hal ini dilakukan untuk mengatasi keadaan tumpang tindih regulasi dan pemangkas masalah dalam birokrasi yang dinilai menghambat pelaksanaan kebijakan. Kebijakan publik tersebut tentunya memiliki dampak positif dan juga negatif. Hal ini tentunya memberikan keresahan bagi masyarakat Indonesia terkait hal negatif dari pasal-pasal kontroversial yang akan diberlakukan dari kebijakan publik berikut. Antara lain, hak memohon PHK dihapus pada pasal 169, sanksi tidak bayar upah dihapus pada pasal 91, aturan soal pengupahan diganti pada pasal 88, hari libur dipangkas pada pasal 79, dan kontrak tanpa batas pada pasal 59.